Kali ini kita kedatangan dua mahasiswa hebat, yaitu ada Kak Aprilia dan Kak Idaul. Halo Kak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oh ya, BTW di channel sini ya Kak, kita akan membahas mengenai tentang histori hari-hari. Pastikan kalian mempunyai histori masing-masing, entah itu dalam histori mahasiswa, pribadian, masalah keluarga, pelan, nanti ada permasalahan juga, kecapean, curahan gitu. Ya Kak Aprilia dari kampus mana ya Kak? Kalau saya sendiri dari kampus IAIN Madura yang ada di Makassar. Kak Idaul. Kalau saya pribadi dari kampus Universitas Islam Madura, juga di Pamekasan tentunya. BTW kakak ini pasti mempunyai tujuan nih ya setelah masuk kuliah dan sebelum masuk kuliah. Kakak sebelum masuk kuliah mempunyai keinginan apa gitu? Kuliah atau gimana sebelum masuk kuliah? Lulus sekolah gitu. Saya memang lulus sekolah itu pengennya emang kuliah, cuma kuliahnya itu di Surabaya gitu. Tapi kan karena takdir ya, terimanya di sini. Tapi ya alhamdulillah saya bisa kuliah. Oh, BTW kakak ini asli mana ya? Kalau saya asli Lamongan Kak. Lamongan kuliah di Madura ya. Ya. Hebat sekali. Kenapa nggak harus ke Surabaya gitu? Karena kan ada Unisa, UIN gitu. Kenapa harus ke Madura gitu loh Kak? Kan ada kampus yang terkenal, terfavorit gitu. Kenapa dadanya di IAIN gitu? Ya emang pilihannya di sini ya Kak. Pengen mencoba hal yang baru gitu. Kira-kira kakak itu di kampus yang mana itu merantau apa mas atau gimana? Saya nggak kosan nggak mungkin kan BP kan Iya, takutnya itu bebek kan. Ya ngekos itu di sekitaran kampus gitu kan. Kakaknya udah semester berapa? Semester 5 Jurusan apa? bahasa Indonesia. Oh, berarti kalau jurusan bahasa Indonesia itu gambarannya itu kayak jadi guru, sastrawan gitu ya Kak. Emang kakak itu mempunyai cita-cita apa tujuan gitu? Kenapa harus bahasa Indonesia? Kenapa nggak harus program studi tertulis bahasa Inggris, PAI, manajemen gitu, ekonomi? Kan banyak tuh programnya. Kenapa harus bahasa Indo gitu? Kenapa harus bahasa Indo ya? Iya. Karena dari awal memang saya passionnya itu di bahasa Indonesia. Dari SMP, SMA itu emang suka ngarang, suka bikin cerita, suka hal-hal yang berbau pelajaran bahasa Indonesia lah. Hebat. Akhirnya pengenlah lanjutin ke bahasa Indonesia. Berarti keinginan kakak sendiri ya belajar bahasa Indonesia. Kira-kira jurusan bahasa Indonesia itu pilihan nomor berapa? Yang pertama dong, kan favorit. Selain nomor pertama, adakah prodi lain gitu yang Ya. dipilih? Apa saja? Dulunya tuh pilih bahasa Indonesia sama PGRI. Gitu. Tapi diterima di bahasa Indonesia. Iya, alhamdulillah. Dari iya rezekinya. Oh iya kak, kan kalau mahasiswa itu pasti mempunyai kesan yang capek gitu, entah itu capek dalam tugas, apa kegiatan di kos atau gimana. Kakak pernah nggak sih merasa capek gitu selama kuliah? Capek mah pasti ya. Apalagi mau menjelang UAS nih ya. Pasti kan tugas kan menumpuk banget kan. Itu stres pikiran, stres tenaga, ngerjain dari pagi sampai malam. Tapi yang namanya juga keinginan ya pengen kuliah kan harus menjalani itu sampai selesai kan. Jangan ternyata capek itu pasti, tapi jangan sampai putus asa. Perkuliahan juga apalagi mahasiswa ya kak, kan pasti itu ada organisasi gitu. Kakak itu selama kuliah itu ikut organisasi apa aja? Entah itu ekstra, intra gitu. Kalau saya cuma satu ya kak ya, cuma Oh kalau organisasi kayak di luar kayak apa itu logo biru kuning itu, hijau hitam itu kan nggak ikut kan? cuma ikut gitu aja. Soalnya kayak gimana ya kak, kayak saya tuh kayak kupu-kupu gitu kak. Oh masih sama ya? Wah gak sekali lah ya. Enggak kan kadang juga mahasiswa itu ada yang katakan mahasiswa aktivis gitu kan kayak selalu aktif di organisasi sampai apa tugas-tugas kuliahnya itu kepikiran akhirnya dia lulusnya nggak. Terima kasih. Kan ada juga yang lagi viral tuh Kak tentang mahasiswa bunuh diri. Pernah nggak sih kakak itu merasakan lesu atau
enggak itu memikirkan bunuh diri. Kalau capek sih ya itu pernah lah, tapi nggak sampai kepikiran mau bunuh diri gitu kak. Tapi kadang kalau udah capek itu kayak istirahat jalan, nanti keburu cari-cari hiburan gitu. Kalau udah masih enak. Jadi gak kepikiran ya. Kadang kan kalau mahasiswa itu sampai memikirkan bunuh diri itu pikirannya itu terlalu pendek, kayak gak punya semangat hidup gitu ya Kak. Baik Kak, terima kasih. Buat Kak Idaun, halo apa kabar Kak? Alhamdulillah baik ya. Bapak dari kampus mana tadi? Universitas Islam Madura. Sama berarti ya, dari Madura juga ya. Wow, hebat ternyata ya kampus Madura itu. Kakak aslinya dari mana? Saya asli Sumeneb Kak. Terus di kampus Universitas Madura itu kakak PP atau ngekos apa gimana? Kebetulan saya di sini ya sama. Jadi ya lumayan lah. Apa ya, selain ada bentrok di pekerjaan di kampus kayak tugas gitu, di selama juga masih ada banyak hal yang harus saya selesaikan juga gitu, dengan tanggung jawab jadi sebagai seorang santri. Belum lagi yang apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dia sama gitu, jadinya ya lumayan lah. Berarti kakak ngekos ya di sini. Terus kakak itu di Universitas Madura itu jurusan apa? Jurusan bahasa Indonesia lebih Kak. Oh sama ya sama kak Bunda di angkat semester berapa kak? Semester 5 juga Oh alhamdulillah. semester akhir ya. Gini kak, ini kan tentang cerahan mahasiswa. Ya. Apakah kakak mempunyai minat tujuan saat kakak itu masuk di kampus Unira atau apa? Kenapa harus kampus Unira gitu kan ada kampus yang lebih favorit gitu? Kenapa nggak di Surabaya, Malang gitu? Ini bukan. Wih, bukan. Oh, astaga kak, bukan Unira ya? Awalnya jadi gini Kak, sebenarnya sebelum masuk ke kampus pilihan ini, namanya juga siswa ya, masih labil juga pikirannya. Saya nggak ada minat untuk lanjut kuliah gitu. Awalnya saya hanya ingin menjadi seorang santri yang mana setiap harinya tuh kegiatannya hanya seputar kitab, apalah ini istilahnya tuh salah gitu, belajar Rasulullah, belajar Al-Quran, intinya yang berbau agama gitu. Cuman suatu hari saya dapat pencerahan nih dari teman-teman Iya. sekitar sekolah gitu. Kamu kalau belajar di sini bagus loh gitu. Nanti kamu ada relasi baru, nambah ini, begininya. Hanya di situ saya jadi berkelompok dan saya ini kepada orang tua, dimana kalau saya lanjut di universitas ini, gitu. Misalnya, alhamdulillah di sana ada mata kuliah yang kebetulan memang saya minati. Gitu Pak. Berarti mata kuliah yang kakak milih itu kayak sebelumnya. Ya. Kakak setelah lulus dari perkuliahan apalagi jurusan bahasa Indonesia itu mau jadi apa? Keinginan gitu. Itu sebenarnya kayaknya emang agak sulit. Pertama saya emang apa ya, pengen jadi penulis, hanya di situ saya lebih suka ke sastra gitu. Dari sastra lebih ke puisi. Cuma di sini kalau dari pihak keluarga ya, kamu tuh lebih cocok jadi guru gitu. Soalnya passionnya mungkin lebih apa ya? Selain itu kalau guru itu pahlawan yang tak biasa gitu. Kalau penulis bisa lah jadi kerjaan sampingan aja gitu. Oh ya udah aku nanti saya jalan aja gimana prosesnya. Ini kayak tadi saya sedang mendengar dari kakak melihat keluhan apa segala macam. Sama seperti tadi kan kalau di perkuliahan atau di mahasiswa itu kan pasti ada organisasi, baik organisasi intra, ekstra, kan itu minat di organisasi itu organisasi apa ya? Kebetulan di sini ada juga organisasi yang sama halnya dengan Kak tadi, yaitu organisasi apa sebutan beasiswa gitu kan Kak. Selain itu saya juga masuk di HMPS Prodi. Oh, hebat sekali ya. Ya selain emang lagi butuh apa ya, langsung baru, malam baru gitu jadinya. Mana yang saya minati ya saya lanjut berjoin ke organisasi gitu. Kenapa kakak nggak kepikiran mau organisasi luar gitu kayak apa itu yang logo biru Kayak iya gitu. itu kan sangat viral ya pergerakan gitu kalau ada demo itu. Kenapa
gak ikut-ikut? Kemarin sih rencananya pengen ikut yang ekstra. Cuman ada kendala sih Kak. Karena emang lagi keadaan waktu itu saya kurang pilih pas pendaftaran juga kurang baik gitu. Terutama pas screening tesnya. Jadi dari pihak keluarga belum bisa lanjut kami begini yang udah kamu itu ikut aja dari aku ya ambruk gitu. Hanya kan kalau waktu itu emang lagi ada di rumah posisinya. Jadi kalau bolak balik dari surat ke Makassar itu kan Capek ya? ya. Ya bagus. Ini kayak, apakah kakak punya rasa lesu atau capek berkesan nggak dalam dunia perkuliahan gitu, kayak tugas apa segala macam hal kayak di kos, hal dari keluarga apa gitu. Kakak pernah merasa capek nggak sih jadi mahasiswa? Kalau berbicara masalah capek itu pasti Kak. Hal itu pasti dari setiap manusia. Soalnya ya namanya juga kehidupan kan, pastilah ada banyak ujiannya, tantangan segala macam. Cuma di situ ya mau bagaimana lagi, kalau lagi capek ya istirahat gitu. Jadi kalau udah enggak ya udah kan. Tapi ya poin pertama kita harus tetap semangat. Kalau yang memang ingin mau mengejar apa yang kita inginkan, terutama untuk membiayai kedua orang tua. Berarti kan perjuangan mereka itu selama ini besar buat kita. Gitu. Yang mencari nafkahnya gitu, belum lagi buat bayar UKT-nya gitu. Masa ya kita di sini cuma berhaleho gitu kan, nggak mungkin juga. Nah di situ saya mikir panjang, misalnya kalau saya cuma kayak gini aja, gak ada kemajuan ke depan, hadiah untuk orang tua itu nanti apa? Karena kan kalau udah sarjana nanti insya Allah mereka di situ kan merasa bangga, alhamdulillah bisa perjuangan kita sebagai orang tua artinya kan sudah ada hasil, menemukan hasil. Ya jadi itu saya lebih memutuskan jadi untuk mengejar impian Jadi terhadap ya. ya. Terkadang ada juga kalau mahasiswa itu merasa capek, lagi capek dalam tugas, lagi semester akhir gitu lah. Iya. Dia kan pasti berhenti di tengah perjalanannya, kesuksesannya. Ya, terima kasih. Bagus sekali sih. Ini Kak, kan sekarang itu lagi musim viralnya tuh ya, viral mahasiswa bunuh diri. Iya, benar sekali. Apakah dari kata tadi, kakak mungkin ingin bunuh diri gara-gara capek tugas, capek kehidupan, apakah mungkin bunuh diri? Kalau pemikiran bunuh diri ya, saya belum jauh dari kamu saya. Soalnya apa ya? Percuma gitu. Kan kalau emang kita dari awal niatnya udah mau mencari kesuksesan ya, mencari kebahagiaan kita untuk masa depan dan punya keluarga, ya kita harus terjalani gitu. Capek ya memang pasti ada. Satu semangat yang kita gitu. Hanya juga hidup pasti adalah cobaan. Ya intinya kedepannya kalau memang banyak kebutuhan itu harus kita atasi dengan istirahat, kalau nggak cari hiburan lainnya gitu. Jangan sampai ada pikiran buat berpikir lah kita gak ada gitu. Jadi kesimpulannya ya Kak, secapek-capeknya kita tidak boleh melakukan hal yang tidak seperti kesannya itu kayak nggak punya semangat hidup ya. Mahasiswa kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel Curahan Mahasiswa. See you.